Masalah demi masalah akan terus datang dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menanggapi masalah itu seringkali salah. Apa yang harus kita lakukan? Kadang kita bingung untuk menyelesaikan masalah itu. Cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah datang kepada Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan. Masalah akan terjadi, tetapi Tuhan yang akan terus bekerja dalam hidup kita ketika kita berdoa. Jangan biarkan kesulitan masalah itu mengakhiri doa kita, tetapi biarlah doa itu mengakhiri dan menyelesaikan segala masalah karena kita melibatkan Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Tapi kalau kita ada masalah tidak melibatkan Tuhan, seringkali masalah itu tidak akan pernah terselesaikan dengan indah. Ada sebuah ayat yang luar biasa yang membuat kita akan mengalami perubahan demi perubahan, di mana kita akan menyukai hal-hal tentang doa. Firman yang luar biasa mengubah keadaan, firman yang mengubah masalah demi masalah yang terjadi, firman di mana Tuhan mengubah kesulitan demi kesulitan. Hal itu adalah karena ada seseorang yang berdoa di hadapan Tuhan. Ayat yang luar biasa hari ini kita ambil dari 1 Samuel pasal 1, berkata demikian, bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Elkana dan memiliki 2 orang istri, yaitu Penina dan Hana. Penina memiliki anak-anak dan diberkati Tuhan, sedangkan Hana kandungannya tidak bisa menghasilkan atau tidak bisa melahirkan. Hal yang luar biasa ketika Hana datang kepada Tuhan berdoa, keadaan itu berubah. Mungkin hari ini kita mengalami kesulitan. Kita belajar dari Hana, ketika Hana tidak memiliki anak, tidak bisa melahirkan karena kandungannya ditutup, dia merespon hal yang luar biasa, yaitu dia berdoa di hadapan Tuhan. Ayat 5 berkata begini, meskipun ia mengasihi anak, ia memberikan kepada anak hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. 2 kali ayat ini disampaikan di mana Tuhan menutup kandungan Hana. Ketika Tuhan memvonis Hana tidak bisa mengandung, mungkin itu adalah hal yang membuat setiap orang akan putus asa, karena memang diizinkan Tuhan tidak pernah melahirkan, karena Tuhan sendiri yang menutup kandungannya. Tapi hal yang luar biasa, ketika dia tahu bahwa dia harus melibatkan Tuhan dalam kesulitan demi kesulitan, maka Tuhan bekerja dalam hidupnya. Tidak peduli Tuhan menutup kandungannya, yang dia inginkan adalah terus melibatkan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, dan Tuhan tergerak oleh karena doa-doanya. Ayat 10 dikatakan, dan dengan hati yang pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika kandungan Hana ditutup, dia datang kepada Tuhan, dia menangis berdoa di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayat ke-20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel.